Halo sobat muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Dan kita ketemu lagi di video motivasi. Dan sebelumnya buat yang baru pertama kali datang di channel gue, perkenalin nama gue Felix. Gue sekarang adalah salah satu orang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan kali ini gue mau bahas tentang alam bawah sadar. Apa sih alam bawah sadar? Nah, jadi dari informasi yang gue temuin, alam bawah sadar itu adalah sisi paling kuat yang ada di dalam diri manusia dibanding alam sadar. Alam sadar tuh kayak logika, yang secara sadar kita mikir, oh kalau kita loncat kita jatuh ya, dan lain sebagainya. Kalau alam bawah sadar tuh berada di dalam manusia, di dalam diri kita yang paling kuat, itu di dalam banget. Nah, dimana sebenarnya manusia memiliki kelebihan lebih kuat yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan. Kalaupun dimanfaatkan, Anda mungkin tidak menyadari hal tersebut. Kalau alam bawah sadar selama ini dianggap sebagai sesuatu hal yang magis atau gaib, itu hanya salah persepsi semata. Karena pada dasarnya alam bawah sadar adalah kekuatan-kekuatan yang ada pada setiap manusia yang belum banyak dimanfaatkan. Sebenarnya alam bawah sadar itu punya banyak kemampuan di dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya bisa bekerja, dan kabarnya otak bawah sadar itu mempunyai kemampuan 7 kali lebih besar dibandingkan otak sadar. Di otak yang logika ini kita bisa pakai, alam bawah sadar itu 7 kali lipat. Alam bawah sadar mengatur semua aktivitas di hidup kita, hal yang sangat kita rasakan tapi kita belum sadari. Itu adalah di saat kita tidur, antara bernafas, terus ngantur dan jantung. Nah, alam bawah sadar itulah yang penting. Kenapa sih alam bawah sadar penting? Karena ketika kita lihat di video-video di talk show ada yang sugesti itu menanamkan sugesti. Aku pasti bisa. Nah, itu kan menanamkan ke alam bawah sadar, bukan ke alam logika kita. Alam bawah sadar ke diri kita. Oh yes, diri gue pasti bisa. Oke, gue pasti bisa. Aku pasti bisa kok, aku berpikir bisa. Jadi masuk alam bawah sadar. Kayak bokap gue contohnya, wah gue pengen bisa punya ini, gue pengen nih masuk alam bawah sadar kan. Secara nggak sadar, jadi diri kita jadi memprogram diri kita untuk ayo pasti bisa mencapai itu. Makanya karena itu akhirnya sekarang bisa mencapai. Makanya contoh banyak yang kok anak-anak mau melakukan hal-hal yang wah kok ini gila sih melakukan hal ini, kok dia mau. Karena itu udah disugesti ke alam bawah sadar dia. Ini jahat, ini gini. Tanam terus alam bawah sadar dia. Jadi secara nggak sadar udah tep. Nah ya udah langsung deh. Jadi dia langsung tertanam bahwa oh ya ini, dia udah nggak mikir lagi logika, udah nggak main di situ karena alam bawah sadar. Contohnya kalau misalnya kalian dibully, atau contoh kalian punya pengalaman pahit diputus sama pacar, terus kalian jadi trauma sama cowok, terus jadi kayak ketemu cowok jadi takut. Nah itu alam bawah sadar kalian. Tiba-tiba gue takut dulu, gue pernah dihina sama cowok, gue anti sama cowok. Ya itu masuk alam bawah sadar kalian. Jadi kalian nggak bisa berpikir secara logis. Itu udah seperti dihipnotis, udah seperti disugesti bahwa oh ya kamu takut sama cowok, set langsung. Itu alam bawah sadar. Nah jadi sebenarnya jadi bisa double edged sword nih alam bawah sadar ini. Jadi sebenarnya bisa jadi kekuatan, tapi kalau misalnya jadi ketakutan nah itu bisa jadi sesuatu yang gawat gitu. Nah di sini juga dibilang gimana sih sebenarnya cara menembus alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita. Cara yang paling mudah itu adalah memejamkan mata, lalu pikiran pun akan membawa kita ke dalam kondisi alfa, kosong dan tenang, melarutkan kita dalam suasana yang nyaman dan penuh dengan kedamaian. Dalam keadaan alfa atau pikiran kosong, sebuah pintu ke alam bawah sadar terbuka. Saat masuk dan menjelajah alam bawah sadar, kita bisa memprogram hidup kita mau seperti apa dengan sugesti positif. Nah jadi kita tutup mata, kita tenangin diri. Kenapa ketika kita kerjain tugas kita under pressure, kita stres, kita relaxing semua, terus kita jamin mata ini, karena itu relaksasi namanya. Kita relaksasi, terus kita masuk alam bawah sadar. Yes, gue pasti bisa nyelesain tugas ini. Gue pasti mampu nyelesain tugas ini. Oke, yes, Felix pasti bisa. Gue pasti bisa. Masuk ke alam bawah sadar bahwa yes, benar gue bisa. Dan tiba-tiba ada motivasi, dan tiba-tiba ada sugesti dan diri gue pasti bisa. Kerjain tiba-tiba selesai. Waktu minggu lalu tugas gue banyak, gue tiba-tiba wah gak kerasa satu selesai. Karena gue menanamkan sugesti positif ke dalam diri dasar gue. Oh yes, gue masih bisa gitu loh.
Itu yang harus ditanamkan, alam bawah sadar kita harus ditanamkan hal positif. Jangan ditanamkan sesuatu negatif, jangan ditanamkan hal ketakutan, karena itu benar-benar gak bagus. Karena alam bawah sadar kita tuh mengontrol hidup kita program, ibarat kontrol panel komputer kita tuh ya alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita mau jadi dapat hal-hal yang bagus, apa semua yang bagus, ya kontrol panel kita harus diatur dong, install program-program yang bagus. Jangan program-program jelek yang kita install, supaya terprogram jadikan gua mau bisa sukses di umur segini, gua mau bisa sukses di umur segini. Nah tapi harus jelas gua mau dengan cara ini, dengan gini, gua gini program ngomongin ke diri kita, sugesti diri kita terus sampai masuk ke alam bawah sadar. Jadi secara kita tidur, alam bawah sadar kita bekerja. Dan alam bawah sadar itu bekerja ketika kita nggak sadar ya. Contohnya namanya bawah sadar gitu kan. Alam bawah sadar. Jadi ketika kita tidur, itu paling bekerja. Kenapa dia bisa masuk? Contohnya ketika kita nonton film horor terus kita ketakutan, kita ke bawah mimpi sama kita ketakutan, kita teriak. Karena itu dalam alam bawah sadar kita takut dengan kita kebayang. Atau contohnya kita pernah mengalami trauma masa lalu, misalnya yang tadi gue bilang dibully atau pernah mengalami apa gitu yang membuat kita ketakutan dan kita nggak bisa hilangin masuk alam bawah sadar. Kenapa tiba-tiba ada orang yang wah ini orang agak aneh, kenapa gini buruk banget, atau kenapa dia tiba-tiba takut banget sama ini? Mungkin dia di alam bawah sadar dia dulu pernah dia dilukain sama ini, atau dia pernah pernah mengalami sesuatu hal yang buruk dengan hal tersebut, makanya akhirnya dia jadi takut, dia jadi kayak mensugesti diri dia secara nggak langsung sampai masuk ke alam bawah sadar bahwa aduh ini bahaya, ini nggak boleh, padahal sebenarnya ini boleh, tapi karena dia punya pengalaman negatif itu jadi akhirnya dia merasa itu hal jelek, nggak boleh dan lain sebagainya, yang semestinya itu dihapuskan. Jadi harus ditanam hal positif gitu loh. Komentar netizen tuh jangan tuh masuk ke alam bawah sadar, nanti waduh jangan berkaya, lu cupu tertanam, waduh iya deh gue cupu, jangan gitu loh. Tanam ke dalam alam bawah sadarmu hal-hal yang bagus. Aku pasti bisa, hidup harus produktif, harus bisa kasih dampak, kasih berkat, urain sesuatu yang positif setiap harinya. Langkah kecil akan menjadi langkah besar. Tindakan hari ini menentukan masa depan. Yang kayak gitu-gitu tanamin. Gua mau sukses di umur sekian dengan cara ini. Gua bisa begini, nanti gua bisa ini, gua bisa dapat ini, gua bisa gini, yang positif supaya di dalam diri kita secara alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar tuh mempengaruhi, dan secara kita nggak sadar kita akan mengarah ke sana. Karena diri kita udah diprogram untuk ke sana. Tapi kalau kita program diri kita cukup akan terus miskin. Nggak mungkin lihat tuh anak-anak tuh udah ikut Indonesian Idol Junior, gue nggak bisa nyanyi, nggak mungkin lah, nggak ada bakat. Dia akan terprogram ya, kita nggak ada bakat, kita nggak bisa ngelapain, tapi kita program, mereka bisa, gue lebih bisa, gue bisa ngomong, gue bisa public speaking, gue bisa. Itu tanamin di alam bawah sadar kalian bahwa kalian bisa, kalian mampu ngelakuin apa nggak tahu, yang penting produktif, yang penting memberkati orang, berdampak positif kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada dunia kalau bisa. Jadi impact dari hidup kalian, buat legacy positif. Gue mau hidup gue berjasa, gue mau hidup gue berlegacy, gue mau apa, tanamin sebanyak-banyaknya. Karena ingat ya, alam bawah sadar 7 kali lebih kencang loh prosesornya. Kenapa nggak pakai yang lebih kencang? Kenapa harus nanti logika? Ini kayaknya nggak mungkin gue kerjain 10 tugas logika, nggak mungkin. Alam bawah sadar tanamin, bisa secara nggak sadar itu nanti bisa. Tugas gue yang gue bilang gila banget, secara alam bawah sadar gue bilang gue bisa, padahal awalnya gue bilang aduh nggak mungkin. Tapi pas gue tanamin di alam bawah sadar, secara nggak sadar akhirnya jadi terprogram, jadi akhirnya secara nggak sadar selesai tugas itu yang tadi nggak mungkin dikerjakan. Karena secara alam bawah sadar kita tuh mampu. Yang penting program kita, jangan pakai logika. Gila ya, gue waktu dulu gue mau nyetir mobil, aduh nggak mungkin. Nanti kalau gue nabrak tetangga gimana? Gue mau berenang, aduh nanti tenggelam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Alam bawah sadar, gue pasti bisa. Ya dengan cara ya lu belajar renang. Kalau ya gue pasti bisa nyemplung, jatuh dong. Belajar renang. Terus ternyata enggak ya, ternyata bisa ya, gampang ya renang itu. Alam bawah sadar akhirnya gampang. Nyetir mobil bisa ya, ternyata nyetir gini nyetir. Iya parkir emang lebih challenging, tapi aku pasti bisa. Akhirnya secara nggak sadar bisa kan. Aduh nanti motor nggak mungkin, nanti jatuh sakit, nggak mungkin.
alam bawah sadar udah nggak mungkin akan menutup blok. Nah itu akan gue bahas di video berikutnya, mental block. Nah jadi intinya tanamin hal positif, karena alam bawah sadar bekerjanya 7 kali lipat lebih kencang. Karena alam bawah sadar bisa memprogram diri kalian, itu ada kontrol panel kalian, dan itu bisa mempengaruhi kalian secara nggak sadar. Dan cara untuk aktifin itu tidur, jangan pikiran hal apapun, kosongin pikiran biar kalian bisa dimasukin sugesti yang positif. Kosongin pikiran, tenangin diri, masuk alam bawah sadar. Nah salah satunya mimpi itu bisa jadi salah satu tuh, karena alam bawah sadar kalian, nah itu bisa terwujud di dalam mimpi. Itu notes terakhir gue. Jadi ketika kalian takut sama sesuatu, terus kenapa ya gue takut sama ini, takut sama ketinggian, mungkin di alam bawah sadar kalian pernah mengalami apa ya, ketinggian terus kalian jatuh atau apa, takut, atau kalian pernah ngeliat film horor terus kalian ketakutan, terus kenapa, mungkin kalian ada pengalaman buruk dengan pengalaman dulu nonton film horor atau apa yang masuk ke alam bawah sadar sampai kalian ke bawah mimpi. Nah jadi mimpi-mimpi itu kenapa kalian bisa ke mimpi tentang wah apa yang negatif, apa ya, mungkin alam bawah sadar kalian terlalu negatif. Nah itu bisa dikoreksi kayak gitu sih. Jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan lebih lagi tentang alam bawah sadar, tentang pengaruhnya, tentang dampaknya di hidup kita. Dan berikutnya gue menjelaskan tentang mental block. Semoga di video berikutnya juga bisa memberikan kalian lebih manfaat lagi, dan ini bisa berhubungan langsung dengan alam bawah sadar kalian. So keep an update, subscribe, share video ini kalau bermanfaat, jangan lupa like dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.